Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana caranya, tuntunannya agama kita menyelesaikan suatu musibah atau menyelesaikan suatu bala. Nah, Al-Quran mengingatkan kita, "Fa asabatkum musibah," ya, apabila musibah menimpa kalian, ya, kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katakanlah ya kita semuanya dari Allah, ya. Kalau memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita kembali kepadanya. Ya, artinya apa? Innalillah di situ, tanah kita akan bersumber dari tanah, tanah kembali ke tanah. Tapi di balik biologis kita di sini, ini juga ada namanya roh. Nah, roh itu kembali kemana? Ya kembali kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tubuh kasar kita yang berasal dari tanah kembali menjadi tanah, roh kita kemana? Itu kembali kepada pangkuannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu, cara mengatasi musibah, para pemirsa, Al-Quran mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita mengevaluasi. Ya, kita memang hidup sebagai hamba. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hamba kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kapasitas yang lain yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh siapapun makhluk Allah, kita juga sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan? Kami utus kalian untuk hidup di permukaan bumi ini sebagai khalifah. Apa artinya khalifah? Ya, seolah-olah Allah mengatakan, kalian itu adalah representatif aku. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu surah Al-Baqarah ayat 30 itu untuk menegaskan fungsi kekhalifahan manusia. Tapi hati-hati di sini para pemirsa, seperti tadi yang saya katakan, kalau manusia gagal menjadi khalifah, diberikan amanah oleh Allah tapi melampaui batas. Ya. Diberikan amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini tetapi dia memperkosa alam, melakukan pembakaran hutan. Ya, melakukan penimbunan sampai merusak ekosistem yang Allah sudah ciptakan sedemikian rupa. Menggunakan alam sampai melampaui batas daya dukungnya alam itu sendiri. Hati-hati. Alam itu tunduk, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menundukkan apapun yang ada di langit dan di bumi kepada manusia maksudnya. Tapi jangan lupa, alam itu tunduk kepada manusia kalau manusia itu menjadi khalifah tidak melampaui batas. Kapan manusia gagal menjadi khalifah? Kapan manusia tidak mengindahkan petunjuk-petunjuknya Allah dalam Quran dan hadis bagi yang beragama Islam ini? Kapan Allah tidak mengikuti petunjuk Al-Quran? Dia melakukan eksplorasi alam semesta ini melampaui batas daya dukungnya sendiri. Maka jangan salahkan kalau lautan yang tadinya itu jinak untuk mengantarkan kontainer ke Amerika, ke negara-negara yang lain, tiba-tiba datang membawa tsunami, meluluhlantakkan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Angin yang tadinya sangat bersahabat untuk penyerbukan, melakukan pembuahan, maka jagung itu bisa berbuah. Pohon mangga bisa berbuah karena ada angin sepoi-sepoi yang menerbangkan penyerbukan itu sendiri. Dalam dunia pertanian itu sangat terkenal. Lalu apa yang terjadi? Berubah menjadi angin kencang, angin puyuh, angin puting beliung, meluluhlantakkan apapun yang dilewati. Coba kita lihat. Hujan yang berfungsi tadinya itu rahmat, sangat memungkinkan kita melakukan pertanian yang baik, tiba-tiba tidak terkontrol sampai menyebabkan banjir. Nah, itu tanda-tanda bahwa alam ini bosan untuk kita kelola. Mungkin kita bosan, atau mungkin kita juga tidak mau mengindahkan apa yang telah diturunkan Allah kepada kita semuanya, maka terjadilah apa yang terjadi sekarang ini. Allah mengingatkan kita, dhaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, itu tidak lain adalah tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Jadi kapan Allah menampilkan tangan jahil, kapan manusia menampilkan tangan-tangan jahilnya, maka alam itu tidak akan tunduk kepada manusia. Dan sebaliknya, kalau manusia itu tunduk di bawah kekuasaan Allah sebagai hamba yang setia, maka alam itu akan bersahabat dengan manusia.
Tapi kalau sebaliknya, manusia melupakan dirinya sebagai hamba, maka itu nanti akan tampil alam semesta ini sebagai musuh bagi manusia itu sendiri. Saya ingatkan kepada kita semua, mari kita cerdas menyikapi musibah. Karena kalau musibah kita dekati dengan cara-cara yang proporsional, maka musibah itu akan berkelanjutan. Tapi sebaliknya, kalau kita cerdas menghadapi musibah, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu seperti virus yang datang kepada kita sekarang ini, itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ikhtiar dan kalau ada doa berbanding lurus dengan itu bersama kita semuanya. Karena itu para pemirsa, apapun agama kita, apapun etnik kita, terutama umat Islam, mari kita memperkuat ibadah kita dalam kondisi seperti sekarang ini. Tanpa harus ke masjid dan tanpa harus melakukan istighasah dalam bentuk yang jumlah besar. Mari kita khusyuk di rumah dan insya Allah bersama keluarga, saya kira kita bisa juga melakukan kekhusyuan. Mudah-mudahan dengan itu nanti kita akan selamat daripada musibah ini. Dan tentu juga saya juga mengingatkan kepada siapapun juga, ya, jangan pernah bosan untuk melakukan pertolongan terhadap saudara kita yang tertimpa musibah. Entah itu dari pihak pemerintah, entah itu dari pihak LSM, entah itu dari kalangan masyarakat itu sendiri. Mari kita bantu tugas-tugas yang suci dan mulia ini. Ya, kalau seandainya ada di antara kita yang korban, mari kita buka. Ini adalah takdir Allah. Jangan kita menghalangi untuk pemakamannya, sebab mayat itu adalah al-mayitu haqqullah, mayat itu haknya Allah. Barang siapa yang menolak mayat itu, maka itu semuanya kita akan berdosa. Berdosa massal manakala ada mayat yang dibiarkan tergeletak tanpa ada yang menguburkan. Kalau ada mayat yang hanyut, maka seluruh sungai, maka seluruh desa yang dilewati sungai itu berdosa massal. Jadi kalau ada mayat yang tidak dikuburkan, lalu dimakan binatang buas, seluruh orang di tempat itu berdosa. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya ingatkan kepada kita semuanya, jangan pernah menolak mayat siapapun juga. Jangan persoalkan agama apa mayat itu, karena al-mayitu haqqullah, mayat atau jenazah itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ingatkan sekali lagi kepada kita semuanya, ya, mari kita menjaga dan memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita juga harus hati-hati. Bagaimana caranya memandikan mayat yang terkontaminasi virus corona? Ya, ikuti protokol kesehatan. Jangan nekat tanpa pakaian khusus. Oleh karena itu, percayakanlah hal ini kepada yang ahlinya dalam rangka memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Dan nanti setelah usai semuanya itu, baru kita pihak keluarganya mendoakan bersama. Percayalah bahwa semua orang yang korban karena virus corona itu adalah mati syahid. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak berdoa untuk mati syahid karena corona. Kita juga berdoa dan berusaha untuk panjang umur. Tetapi kalau kita sudah berusaha tapi juga kena, maka percayalah itu adalah husnul dzan, husnul khatimah buat kita semuanya. Semoga kita semuanya insya Allah bisa melewati ujian berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita memelihara seruan-seruan majelis ulama, seruan pemerintah, dan kita pun juga punya kesadaran dari dalam bagaimana supaya memproteksi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Mari kita membatasi diri bahwa kita dalam keadaan darurat seperti ini, kita agak boleh ya sebebas-bebasnya bergaul seperti semula. Ingat bahwa maut mengintai kita di mana-mana sekarang. Karena itu kita harus hati-hati. Di samping hati-hati, tentu kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi setelah break ini.